Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kita berjumpa kembali pada video kelanjutan untuk seri pengolahan nilai di rapot kurikulum merdeka, masih menggunakan aplikasi rapot SP yang kebetulan saat ini Bapak Ibu sudah sampai ke versi 2023C atau 2023C. Bagi Bapak Ibu yang belum mengupdate ke versi 2023C, di kolom deskripsi kami sediakan link untuk mendownload updater 2023C. Apa hal baru yang ada di 2023C? Di antaranya adalah aplikasi rapot SP ini sekaligus sudah mengakomodir yang pertama, penginputan nilai oleh guru mata pelajaran yang hanya menginput satu nilai akhir saja, dan juga rapot SP 2023C ini sudah mengakomodir pengolahan nilai rapot untuk kurikulum 2013 mengacu kepada panduan asesmen dan pembelajaran kurikulum 2013 yang terbaru, dan juga merujuk kepada Permendikbud 21 tahun 2022. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini akan saya tunjukkan bagaimana cara seorang guru mapel menginputkan dan memproses nilai rapot di aplikasi rapot SP untuk yang kurikulum merdeka terlebih dahulu Bapak Ibu. Sebagaimana Bapak Ibu perhatikan di sini, ada dua keterangan di sini. Yang pertama, Bapak Ibu guru bisa mengolah nilai di rapot SP ini dengan menginputkan nilai sumatifnya dari tiap TP. Jadi Bapak Ibu menginputkan nilai sumatif dari tiap TP dalam satu semester atau dari lingkup materi dalam satu semester ini. Keuntungannya apa Bapak Ibu? Keuntungannya dengan memilih metode ini, ya Bapak Ibu menginputkan nilai sumatif, nanti untuk deskripsi ketercapaiannya akan di-generate otomatis oleh sistem. TP mana yang misalnya ketercapaian kompetensinya dirasa masih perlu peningkatan, TP mana yang sudah baik, dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu, aplikasi rapot ini juga memberikan fitur Bapak Ibu guru bisa menginput hanya nilai akhir saja. Tentunya karena Bapak Ibu hanya menginput nilai akhir saja, maka sebelumnya Bapak Ibu harus mengolah nilai sumatif dari semua TP atau lingkup materi yang sudah diambil asesmennya, kemudian diolah dulu untuk menjadi nilai akhir. Yang kedua Bapak Ibu, nanti untuk deskripsi ketercapaiannya itu harus Bapak Ibu lakukan atau isikan secara manual, atau Bapak Ibu memberikan checklist pada TP mana yang ketercapaiannya masih kurang baik dan yang sudah baik, dan seterusnya. Dengan catatan Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu harus menginput TP-nya terlebih dahulu. Jadi kalau dalam satu semester ini misalnya ada 5 TP, 4 TP, ya Bapak Ibu harus inputkan terlebih dahulu. Namun demikian Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kami akan sampaikan untuk pengolahan nilai rapot pada sisi guru mapel yang menggunakan nilai sumatif. Baik Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu login ke aplikasi rapor SP-nya, dan berikutnya Bapak Ibu jangan lupa siapkan juga untuk TP-nya Bapak Ibu ya. Dan untuk TP ini maksimum adalah 125 karakter. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, untuk TP bisa diinputkan ke aplikasi rapot SP kita, itu maksimum adalah 125 karakter. Bagaimana langkah seorang guru memulai untuk memproses nilai di rapot SP? Yang pertama Bapak Ibu, silakan klik pada menu input nilai. Nah, di sini sudah ada dua submenu, yaitu untuk input nilai sumatif dan juga untuk sumatif akhir semester. Tugas Bapak Ibu yang pertama di sini adalah menginputkan target capaian TP atau lingkup materinya ke aplikasi rapot SP. Maka tadi saya di awal sampaikan, siapkan dulu catatan TP yang sudah diambil asesmennya pada semester berjalan. Caranya adalah Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu pilih kelasnya, misalnya 7A, mata pelajarannya,
penilaiannya misal ke 1. Kemudian di sini ada tambah target capaian. Ya, kebetulan di sini saya contohkan sudah saya input 1 Bapak Ibu untuk TP yang pertama dengan kode 7.1 merupakan tingkat 7 semester 1. TP-nya adalah ini, dan Bapak Ibu bisa mengedit atau menghapusnya bila mana diperlukan. Kita lanjutkan untuk menginput TP yang selanjutnya Bapak Ibu. Kita salin saja dari TP yang sudah kita siapkan. Kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Kita beri kode misalnya 7.2. Lalu kita akhiri dengan proses. Kita lanjutkan untuk menambahkan TP yang berikutnya dengan cara tambahkan target capaian. Muncul lagi isian yang seperti ini. Kita inputkan 7.3 misalnya. Kemudian kita salinkan TP yang ketiga dari mapel kita. Ini hanya contoh saja Bapak Ibu ya, untuk TP-nya disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Kemudian kita klik proses. Misalnya Bapak Ibu, kita sudah selesai menginputkan semua target capaian TP atau lingkup materinya sesuai dengan target CP atau TP dalam semester ini, maka langkah selanjutnya kita bisa langsung menginputkan nilainya Bapak Ibu ya. Ada dua cara. Yang pertama bisa menginputkan langsung di sini di aplikasi, kita tinggal memilih kelasnya. Sekali lagi Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu sudah selesai menginputkan TP atau lingkup materinya. Kemudian untuk menginput nilai Bapak Ibu, klik pada nilai sumatif seperti ini. Kemudian pilih kelasnya. Kemudian pilih mata pelajarannya. Misalnya penilaian ke-1 untuk TP yang mana? Misalnya TP yang ini. Peserta didik mampu memahami dan memiliki kesadaran akan keberadaan diri dan keluarga dan seterusnya. Maka tinggal Bapak Ibu klik TP-nya. Maka tugas Bapak Ibu selanjutnya adalah di sini menentukan batas bawah untuk ketercapaian kompetensi dalam TP tersebut. Misalnya untuk TP 7.1 ini, seorang siswa dinyatakan memenuhi batas ketercapaian kompetensi kalau misalnya nilainya adalah 70 minimalnya dan batas atasnya adalah 100. Demikian juga nanti Bapak Ibu untuk menginput TP yang lain, Bapak Ibu tentukan dulu batas bawah untuk ketercapaian kompetensinya. Bapak Ibu, untuk masing-masing TP, Bapak Ibu bisa menentukan interval nilai yang berbeda. Ya, sekali lagi misalnya untuk TP 7.1 ini ketercapaian minimal adalah 70. Kemudian kalau 7.2 ini minimalnya adalah misalnya 75 atau bahkan 65 sudah dinyatakan tercapai kompetensinya. Nah, ini sekali lagi sesuai dengan analisis KKTP yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu di sekolahnya. Tapi pada prinsipnya untuk tiap-tiap TP ini Bapak Ibu bisa menentukan batas ketercapaian kompetensinya berbeda-beda ataupun sama untuk batas bawahnya. Kalian nanti akan membentuk deskripsi di rapor, deskripsi ketercapaian atas nilai yang diperoleh oleh peserta didik kita di aplikasi raportnya. Apabila Bapak Ibu sudah memilih untuk TP yang mana yang akan diinput nilainya, kemudian batas bawahnya berapa, maka silakan Bapak Ibu geser ke bawah ya untuk menginputkan nilainya secara langsung dan akhiri dengan simpan. Itu cara yang pertama Bapak Ibu. Cara yang kedua Bapak Ibu, kita bisa menggunakan format import nilai ya. Kita bisa menggunakan format import nilai. Pada prinsipnya sama Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu selesaikan dulu menginput TP-nya atau lingkup materinya dalam semester berjalan. Apabila sudah, Bapak Ibu masuk ke submenu import nilai, kemudian download format importnya. Nah, kemudian Bapak Ibu pilih kelasnya, lalu pilih mata pelajarannya Bapak Ibu ampu, pilih semesternya, ada berapa jumlah penilaian. Dalam contoh ini Bapak Ibu, kita tadi menginput 3 TP, tetapi untuk jumlah penilaiannya bisa lebih dari 3 Bapak Ibu. Karena sekali lagi untuk asesmen yang dilakukan, asesmen sumatif oleh Bapak Ibu yang dilakukan di sekolah, itu kan sesuai dengan analisis KKTP yang sudah dilakukan. Bisa saja satu TP
ya, satu TP selesai, Bapak Ibu melakukan 2 sumatif. Atau misalnya satu TP Bapak Ibu lakukan 2 kali karena di tengah pembelajaran separuh materi di TP itu, kemudian di akhir materi, itu bisa saja Bapak Ibu. Ya, sekali lagi untuk jumlah penilaiannya tidak serta-merta tergantung dengan berapa banyak jumlah TP yang udah kita inputkan, tetapi sesuai dengan berapa jumlah asesmen yang sudah dilakukan, asesmen sumatif sekali lagi Bapak Ibu ya. Jadi untuk pengolahan nilai raport ini yang diolah hanya asesmen sumatifnya. Silakan Bapak Ibu membaca pedoman pembelajaran asesmen untuk kurikulum merdeka ya, penjabaran dari pengertian asesmen formatif, fungsinya apa, kemudian asesmen sumatif, fungsinya apa, bentuk asesmennya seperti apa, dan seterusnya. Baik, dalam contoh ini kita misalnya kebetulan saja Bapak Ibu ya, TP-nya 3, asesmen sumatifnya juga 3 misalnya, maka kita pilih saja ya, itu jumlah penilaiannya 3. Nah, di sini Bapak Ibu kita diminta oleh sistem untuk menentukan sumatif ke-1 itu TP yang mana. Misalnya ini 7.1. Sumatif kedua TP yang 7.2, sumatif ketiga TP 7.3. Ini kalau misalnya TP-nya 3 yang kita inputkan, kebetulan asesmen sumatifnya juga 3. Kemudian di sini batas bawahnya untuk 71 ini 70, ini misalnya 65, dan di sini misalnya 72. Sekali lagi Bapak Ibu, untuk menentukan batas bawah ketercapaian kompetensi ini bisa sama, bisa saja berbeda sesuai dengan analisis KKTP yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu klik download format import untuk nilai sumatifnya ya. Kita klik download seperti ini, dan juga sekaligus Bapak Ibu mendownload untuk format sumatif akhir semester ya. Nanti tinggal Bapak Ibu buka filenya dan Bapak Ibu inputkan untuk nilai asesmen sumatif untuk TP1, TP2, dan TP3, sekaligus untuk nilai asesmen sumatif akhir semester atau nilai sumatif akhir semester untuk mapel yang Bapak Ibu ampu ya. Baik Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu berhasil mendownload format importnya, baik untuk format import nilai sumatif dan juga format import nilai sumatif akhir semesternya, maka silakan Bapak Ibu diinputkan nilainya pada format import yang bentuknya Excel itu tadi, sesuai dengan jumlah penilaian atau asesmen sumatif yang sudah Bapak Ibu tentukan. Misalnya dalam contoh ini adalah 3, dan juga perolehan nilai sumatif akhir semester dari siswa Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, kalau misalnya dalam satu jenjang, misalnya kelas 7, ada 2 orang guru yang mengampu mata pelajaran yang sama, maka cukup 1 orang guru saja yang menginputkan TP-nya ya. Sekali lagi Bapak Ibu, ketika tadi kita menginput nilai di sini, sebelum menginput nilai, kita harus menginput target capaiannya dulu. Jadi kalau dalam satu jenjang, satu level kelas, misalnya kelas 7 untuk mapel IPS misalnya, gurunya ada 2, maka cukup 1 orang guru saja yang menginputkan capaian TP atau lingkup materi yang akan diolah di raportnya. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan proses import nilai Bapak Ibu. Setelah tadi kita mendownload, tiba saatnya kita akan mengimport nilai Bapak Ibu. Caranya kita klik menu input nilai ya. Kemudian ya, kita pilih import nilai ini. Di sini sudah ada ketentuannya Bapak Ibu, tidak boleh berupa rumus atau formula, jadi harus benar-benar angka murni yang diinputkan ke format import itu Bapak Ibu ya, di Excelnya tadi. Kemudian kita pilih jenis nilainya apa, nilai sumatif. Nah, kita jangan sampai salah untuk memilih berkas yang akan kita import ya. Kita pilih filenya ya, kemudian kita cari. Setelah kita pilih filenya, kita cari di mana tadi kita menyimpannya. Ingat Bapak Ibu, kita akan mengimport nilai sumatif, jadi pastikan yang kita pilih adalah file nilai sumatif. Kemudian open, kemudian import nilai. Tunggu prosesnya, dan apabila berhasil, sistem akan menampilkan informasi seperti ini ya. Data nilai sumatif IPS kelas 7A sukses ditambahkan.
Kita lanjutkan untuk mengimport nilai sumatif akhir semester Bapak Ibu. Sama seperti tadi, kita pilih filenya yang akan kita import. Kita cari lokasi penyimpanannya, jangan sampai salah Bapak Ibu. Biasanya diberi nama dengan seperti ini, nil_SAS, berarti sumatif akhir semester. Kemudian kita open. Apabila sudah betul filenya, kita lakukan import nilai. Kembali kita tunggu, dan apabila benar, sistem akan menampilkan pesan seperti ini, sukses ditambahkan. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau seorang guru sudah tadi diawali dengan menginput TP, ya, menginputkan TP-nya untuk mata pelajaran terkait yang diampunya, gitu ya. Kemudian mengimport nilainya, maka tugas seorang guru yang berikutnya adalah mengolah deskripsinya, ya, mengolah deskripsinya. Kita masuk ke proses nilai akhir Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu jangan bingung, di sini ada proses nilai PTS. Ini maksudnya apa Bapak Ibu? Pada kurikulum Merdeka tidak mengenal penilaian tengah semester, tapi di sini ada menu proses nilai PTS. Ini dimaksudkan adalah Bapak Ibu untuk mengolah rapot tengah semester. Jadi kalau di sekolah Bapak Ibu ingin melaporkan laporan tengah semester atau laporan nilai tengah semester, Bapak Ibu silakan memproses di menu nilai PTS. Ada berapa sumatif yang sudah diinputkan, misalnya 2 atau bahkan 1 di beberapa mapel gitu ya. Silakan Bapak Ibu proses. Ini maksudnya untuk memproses rapot tengah semester gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke proses nilai akhir semester Bapak Ibu. Untuk memproses nilai akhir Bapak Ibu, langkah-langkahnya ikuti saja sesuai dengan menu yang ada. Dimulai dari proses nilai akhir Bapak Ibu ya. Silakan pilih kelasnya, kemudian pilih mata pelajarannya, pilih semesternya, kemudian Bapak Ibu tentukan pembobotannya. Ya, jadi tadi kita menginput 3 TP dalam semester ini. Pembobotannya silakan Bapak Ibu tentukan ya. Boleh 111 atau sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan di sekolah Bapak Ibu. Kemudian rata sumatifnya berbobot 1, rata akhir semesternya juga berbobot 1. Baik Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu sudah menentukan untuk pembobotannya ini, Bapak Ibu lanjutkan dengan klik tampilkan ya. Bapak Ibu klik tampilkan, maka sistem akan menampilkan hasil pengolahan nilainya. Silakan Bapak Ibu cek, geser ke bawah, kemudian di pojok kanan bawah ada tombol kirim nilai. Silakan Bapak Ibu lakukan kirim nilai. Jadi seperti ini Bapak ya. Setelah nilainya ditampilkan, Bapak Ibu cek apakah sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, Bapak Ibu akhiri dengan kirim nilai. Yang selanjutnya Bapak Ibu, kita akan melakukan proses deskripsi atas nilai yang sudah kita olah. Maka yang harus kita lakukan adalah sama, mulai dari memilih kelasnya, memilih mata pelajarannya, menentukan semesternya. Oke, kemudian di sini sudah tampil deskripsi capaian kompetensi dari peserta didik kita Bapak Ibu. Ada 2 kolom, untuk kolom capaian tertinggi dan kolom capaian terendah. Tugas Bapak Ibu silakan mencermati kedua kolom tersebut, dan apabila ada ketidaksesuaian, Bapak Ibu boleh mengeditnya. Dan apabila sudah selesai Bapak Ibu, seperti biasa, silakan Bapak Ibu geser ke bawah, dan di sana ada tombol kirim deskripsi. Hal ini bertujuan agar nilai yang sudah kita proses, baik nilai akhirnya ataupun deskripsinya, terkirim ke sisi wali kelas. Kemudian Bapak Ibu ada 2 submenu di sini Bapak Ibu, nilai akhir terkirim dan deskripsi terkirim. Sebagai guru mapel, Bapak Ibu juga bisa mengecek kembali untuk nilai akhir yang sudah diproses ya oleh Bapak Ibu, dan juga deskripsi yang sudah terkirim. Apabila ada yang belum sesuai, lakukan, diulangi lagi untuk diedit lagi dan kirim lagi. Selalu edit lagi, kirim lagi, seperti itu Bapak ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengedit nilai ataupun deskripsinya, jangan lupa akhiri dengan kirim nilai. Itu Bapak Ibu untuk
mengolah nilai di raport SP bagi guru mapel di kurikulum Merdeka. Dimulai dari tadi proses input nilai yang diawali dengan menginputkan TP atau lingkup materinya. Kemudian Bapak Ibu bisa menginputkan langsung nilainya di sini atau menggunakan import nilai. Kemudian Bapak Ibu lakukan proses akhir untuk nilai akhir dan deskripsinya. Bapak Ibu cek kembali untuk nilai akhir terkirim dan deskripsi yang sudah terkirim. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Pada video selanjutnya akan kami sampaikan bagaimana cara mengolah nilai di raport SP untuk guru mapel pada kurikulum 2013. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.